ketemu lagi hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020, dan ini adalah full moon in Aries. Ini adalah bacaan harian teman-teman, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah ini. Kalau kita lihat 3 kartu ini sebenarnya menggambarkan semuanya akan unfolding dengan baik-baik saja. Ini adalah satu proses. Ini ada kaitannya dengan kehidupan pribadi kita dan kehidupan bermasyarakat. Jadi rumahnya saya melihat sebagai pribadi dan gambar taman adalah masyarakat. Jadi sebenarnya in and out, dalam diri internal maupun eksternal, dunia kita akan tumbuh kembang, semuanya akan bergulir menjadi lebih baik. Itu saja yang kita bisa ambil secara positif untuk hari ini. Dan ini karena full moon in Aries, saya langsung mengambil secara khusus apa sih sebenarnya makna dari full moon in Aries adalah a fiery climax approaches. Jadi fiery itu kan berapi, bersemangat. Klimaks itu adalah puncak dan pendekatan. Kita mendekati sesuatu dan ini adalah klimaksnya. Jadi ini udah sudah klimaks, namanya juga klimaks. Itu setelah klimaks itu berhenti dan kemudian turun sampai satu titik akan mulai lagi. Jadi kalau bulan purnama, maka berikutnya adalah bulan baru. Kalau dalam perjalanan sang bulan. Jadi berikutnya adalah new moon di Libra. Ya, kita lihat yang nantinya, tetapi pada saat ini kita ambil bahwa ini adalah klimaks. Ini adalah ketika kalau film itu sekitar 5 menit, 2 menit sebelum tulisan ending. Ya, ini klimaks. Jadi di sini kita bisa menemukan akhir dari satu cerita. Cerita ini bisa diteruskan, tetapi kalaupun diteruskan, temanya akan berbeda. Kemudian kita lihat dari yang sudah saya acak, pertama keluar adalah the moon, dan ini juga digambarkan sebagai satu pergerakan, bahwa ini adalah hanya fase yang namanya bumi. Kita hidup, semua diatur dalam kerangka waktu, dan itulah yang kita ambil sebagai panduan. Ya, panduan dalam hal apa? Dalam hal yang praktis keseharian itu kan juga panduan buat kita ya. Jam berapa sekarang, ketemu pukul berapa, tanggal berapa kita pertemuan, tanggal berapa kita rencana untuk launching satu program dan lain sebagainya. Itu kan adalah satu kesepakatan bersama, dan waktu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang hidup ya. Secara internal maupun bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan orang lain selain kita. The moon. Ya, di sini menjelaskan setiap 28 hari ada yang namanya progres dari gelap ke terang ya. Karena memang bulan begitu kan, bulan di atas kita bisa melihat berada di mana dia kan, dari seberapa terang, seberapa gelap bulan itu. Dan itu tidak pernah berhenti, setelah gelap terang, setelah terang gelap, balik lagi. Jadi itu adalah fenomena seperti mengingatkan kita untuk selalu ingat tentang waktu, dan itu berpengaruh pada psikenya kita, psike yang paling dalam. Jadi ini seperti menawarkan kepada kita satu kepastian. Nggak mungkin gitu acak, bulan itu berputarnya dengan acak, nggak ada. Selalu diatur dengan arah yang jelas, ada perhitungannya, dan nggak mungkin meleset. Di sini juga seperti menggambarkan setiap masalah itu atau setiap tema, jadi nggak selalu masalah ya, setiap tema itu ada awal dan akhir. Setiap kegelapan itu diakhiri dengan terang, tetapi setelah terang itu kita bisa mulai lagi sesuatu yang baru. Ya, ini yang digambarkan dari kartu ini. Kemudian ada 3 kartu lagi yang juga jumping sama dengan yang itu. Pertama adalah assertiveness, stand up for your beliefs and say yes if you really want to. Ini mengingatkan kita udah belajar di masa lalu kan, kadang-kadang kita mengiyakan semua
yang orang minta kepada kita. Mungkin satu hal quote yang saya ingin sampaikan tentang assertiveness adalah lebih baik kita kehilangan teman karena kita berbeda dengan mereka daripada kita kehilangan diri kita. Saya yakin teman-teman sudah pernah ngerasain kehilangan diri sendiri ketika kita jungkir balik setengah mati untuk mengejar apa yang disukai orang, dan itu ternyata seberapapun kita berusaha itu bahkan tidak mencapai angka 100. Kalau dia puasnya 100, enggak pernah. Sementara untuk kita sendiri, kita sudah kehilangan diri kita dan kita tetap tidak pernah mencapai angka 100 buat apa yang disukai oleh orang lain. Assertiveness adalah pelajaran yang kita bawa dari masa lalu. Dan jelas tentu saja pelajaran yang mahal dan itu membutuhkan orang lain. Berarti kan seperti dikirim orang lain untuk belajar tentang pentingnya kamu mengkonfirmasi apa yang kau sukai. Maka siapa yang perlu kau maafkan sekarang? Ya, orang yang ternyata membuatmu kecewa, ya, lepaskan kemarahan yang ada sejak lama, dan you will find that your wishes will come true. Ketika kita mampu memaafkan, menganggap dia sebagai pelajaran, bukan sebagai orang yang dengan sengaja menyakitimu, tetapi sebagai pelajaran, maka kemudian kita bisa merelakan, ya, kemudian kita mencoba belajar hal yang baru, bukan dari dia, karena dia pelajaran lama yang kita sudah lewat, bukunya sudah ditutup, ada pelajaran baru ke depan, tetapi kita membawa pelajaran ini, pelajaran yang lalu, untuk tidak mengulang pelajaran masa lalu. Jadi kita nggak mau kan berada di satu pelajaran di kelas 5 terus misalnya. Caranya supaya bisa naik ke kelas 6 adalah memaafkan kesalahan yang di kelas 5 supaya kita masuk ke kelas 6. Nah, di sini you got the power. Iya, kamu bisa untuk belajar masuk ke kelas 6. Ini tadi tentu saja kiasan, use your abilities to resolve the situation, you can do it. Jadi, jangan bertahan di situasi yang sama aja, yang itu-itu saja. Ujiannya sudah bolak-balik dikasihin, tetapi kita selalu memberikan jawaban yang salah. Ya nggak apa-apa kalau memang senang di kelas 5 sih. Ya, tapi intinya buat teman-teman yang ingin masuk ke kelas 6, dirimu bisa. Tetapi nomor 1, maafkan dulu kesalahan yang di kelas 5. Belajar bahwa yang belajar itu adalah kita, bukan kita diajarin orang lain. Pelajarannya itu adalah sesuatu yang kita ambil dari pemahaman kita, bukan dipaksakan oleh orang lain. Oke, hari ini kenapa luka masa lalu penting dalam pembahasan bulan baru di Aries, yang kalau di sini tepatnya pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Tengah dan 6 pagi waktu Indonesia bagian Timur. Karena bulan conjunction dengan Chiron. Ini adalah semua tentang pembelajaran yang menjadi sorotan dari matahari yang ada di Libra. Berarti sebenarnya pelajaran masa lalu tentang menjadi diri sendiri karena dia di Aries itu penting buat kita membina hubungan yang berikut. Ya, menjadi diri kita sendiri dan kita tidak kehilangan diri kita sepanjang jalan kita berinteraksi dengan orang lain. Mars yang masih dari kemarin itu square dengan Pluto dan Saturnus, itu seperti mengingatkan kita, dan Pluto Saturnus dua-duanya station. Ini artinya energinya besar, dan Mars yang retro itu dia berjalan mendekati bumi, jadi panas, memang panas energinya. Dan dia karena square ini kita sebenarnya tidak terlalu mudah untuk melepaskan masa lalu tadi, ya, Pluto. Tetapi kalau kita mampu melepaskannya, sebagian besar dari beban itu akan lepas bersama dia. Mungkin ada beberapa orang yang merelakan masa lalunya itu kayak nggak ada pilihan. Jadi kayak misalnya ya mau diterusin juga nggak bisa, memang katakanlah
kita harus pindah tempat, atau memang sudah nggak ada lagi gitu loh, konteksnya udah nggak ada. Jadi kayak kita tinggal di satu tempat itu sudah dijual, ya kan sudah nggak ada konteksnya, kita nggak bisa terus-terusan ada di situ juga, nggak mungkin diterusin ya, karena Saturnus square dengan Mars. Kita masuk ke 4 kartu dari tarotnya untuk wrap up hari ini. Wrap up-nya terakhir nanti, sorry. Oke. Saya lihat dari belakangnya, perfectionist, slow progress, stuck, second guessing. Iya, ini bukan akhir yang mudah. Jadi kayaknya kayak kita nonton film udah selesai, filmnya udah nggak bisa diterusin. Kalaupun diterusin ceritanya juga udah nggak ada gitu. Harus mulai dari nol lagi. Semuanya udah titik. Tapi kayaknya kita masih belum mau beranjak dari kursi depan film tersebut. Kayak masih nunggu, kalau orang Jawa bilangnya delek-delek gitu ya, diem. Kayak masih belum bisa mencerna, ataupun kalau mencerna tuh rasanya masih belum bisa sepenuhnya menerima kondisi ini. Ya, ini kelemahannya mungkin reaksinya kita adalah emosi yang terlalu tinggi, sebel gitu. Kenapa udah selesai? Aku belum ingin ini semua berakhir, karena ada sebagian dari diri kita yang kita investasikan itu kayak lepas kan. Jadi buat apa selama ini aku buang-buang energi nonton film ini berakhirnya kayak gini gitu loh. Kan jadi rasanya ada yang disesali, walaupun sebenarnya juga mau disesali juga tidak ada gunanya. Advice-nya adalah assistant, contribution, mentors, planning, teamwork, employment. Jadi apapun yang sudah diperoleh dari situ, itu kita bisa gunakan sebagai bantuan kita ke depan, sebagai pembelajaran, sebagai salah satu fondasi untuk kita membuat perencanaan yang baru dan menemukan orang-orang yang tepat untuk diajak kita berjalan ke depan. Dan barangkali buat beberapa ini adalah tentang misi baru, bisnis baru, employment, atau tugas baru. Outcome-nya adalah competition, brainstorming, problems to solve, conflict. Jadi saya akan ambil problems to solve, artinya kan memang ada yang harus diselesaikan di sini, tetapi bukan hal yang mudah juga. Jadi artinya setelah kita menggunakannya untuk merencanakan ke depan, maka kita sebenarnya sedang melakukan apa yang disebut dengan pemecahan masalah dan perencanaan ke depan. Oke. Kita tutup dengan wisdom within. Untuk bacaan hari ini 5 kartu wisdom within. Ya, yang kita dapat untuk hari ini, oke, divine guidance. The light of divine guidance is present within me at all times. Iya. Sebenarnya perjalanan kita itu kan ada yang membimbing, dan itu ada di dalam hati nurani kita. Itulah yang mengarahkan jalan kita. Challenge-nya adalah veiled perspective. I calmly and confidently anticipate the way forward, even as I listen deep within. Kembali lagi, ini semua dari dalam, tapi karena dia tempatnya di challenge, barangkali sebenarnya kita sudah tahu it's coming gitu, ending is coming, tapi somehow masih menolak hal tersebut. Guidance-nya adalah letting go, ya, lepaskan. I let go with ease, ya, dengan ikhlas melepaskan. Trusting that an even greater good is already present, ya. Ada hal baik di depan. Fokuskan pada light, pada kita mencari cahaya. Everything I think, say, or do adds light to my life. Semuanya adalah memberi kita pemahaman yang lebih dalam, karena outcome-nya adalah higher perspective. Kita melihatnya dari hal yang lebih tinggi, karena ketika mengakhiri sesuatu dan mulai sesuatu, kalau kita berada di jalan itu, ya, kita berada sebagai pelaku bukan di mapnya, tapi di jalanannya. Kita lagi ngomongin peta, soalnya ketika lagi di jalanannya, kita nggak bisa lihat dari atas. Itu memang mungkin semua kesukaran kita rasakan, tapi kalau kita naik ke atas, kita percaya bahwa ya memang caranya keluar dari sini
satu-satunya adalah melampaui proses ini, maka kita akan merasa lebih nyaman di sini. Oke teman-teman, bulan purnama di Aries itu menunjukkan kalau pada saat ini kita sedang mulai hal yang baru. Ya, tadi sudah dijelaskan di sini bahwa mungkin kita tidak terlalu mudah keluar dari situ karena ada sebagian emosi kita yang kita tidak ingin lepaskan, tetapi kita buat rencana ke depan dengan tim yang cocok dengan kita, selesaikan masalahnya. Dan asertif adalah pembelajaran paling penting untuk kita bawa ke depan. Sebelum kita melangkah juga kita berusaha untuk memaafkan, dan kita pasti bisa menjalani hal yang baru karena kita yakin bahwa baik internal maupun eksternal kita, lingkungan kita, di dalam hati kita, semuanya akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.